Kami akan membahas tentang gereja Toraja dan politik pemerintahan. Yang pertama, awal mula peran Sending dan gereja Toraja dalam masyarakat kolonial 1913 sampai 1947. Pada tahun 1913, Sending Gereformed dari Belanda secara resmi memulai kegiatan penginjilan di wilayah Tanah Toraja. Kegiatan misi ini dikenal oleh masyarakat lokal sebagai peran Sending, yang berarti pengutusan misi. Misionaris yang diutus ke Toraja bukan hanya membawa Injil, tetapi juga visi transformasi sosial dan budaya. Salah satu tokoh penting dalam misi ini adalah Albertus Christian Krui, yang sebelumnya telah berpengalaman dalam misi serupa di Sulawesi Tengah. Peran Sending membawa semangat yang khas, bukan hanya mengabarkan Injil secara verbal, tetapi juga menyentuh aspek-aspek praktis kehidupan masyarakat. Mereka datang dengan pendekatan sosiologis dan kontekstual, yakni mencoba memahami dan hidup bersama masyarakat Toraja. Dalam praktiknya, mereka tidak serta-merta menolak budaya lokal, tetapi berusaha untuk mengelolanya agar selaras dengan nilai-nilai kekristenan. Namun, Sending juga tidak menutup mata terhadap aspek budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Injil. Contohnya, mereka mengkritik keras ritual pemakaman besar-besaran yang melibatkan pengorbanan hewan dalam jumlah besar, yang dipandang sebagai pemborosan dan bentuk penyembahan nenek moyang yang bertentangan dengan metodisme. Sebagai alternatif, Sending menawarkan tata cara penguburan Kristen yang sederhana namun bermakna. Dan hal ini menjadi titik masuk yang kuat dalam transformasi budaya. Kita masuk dalam pendidikan dan kesehatan. Alat transformasi salah satu pendekatan strategis yang digunakan oleh Prasending adalah pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah misi mulai didirikan di berbagai wilayah dengan kurikulum dasar berupa membaca, menulis, berhitung, serta pengajaran Alkitab. Pendidikan ini menjadi jalan penting bagi masyarakat Toraja untuk mulai mengenal dunia luar, termasuk bahasa Belanda dan sistem pemerintahan kolonial. Pendidikan Kristen perlahan-lahan menciptakan generasi baru yang lebih terbuka terhadap perubahan dan berorientasi pada nilai-nilai modern. Para siswa lulusan sekolah Sending kemudian menjadi guru penginjilan lokal atau bahkan pemimpin dalam masyarakat. Hal ini membuka ruang baru dalam tatanan sosial masyarakat Toraja yang sebelumnya sangat bergantung pada garis keturunan dan kuasa adat. Di bidang kesehatan, peran Sending memperkenalkan layanan medis dasar dan klinik sederhana yang sering menjadi pusat pelayanan kasih. Misionaris tidak jarang bertindak sebagai tenaga medis darurat yang memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat. Kehadiran mereka dalam konteks praktik seperti ini membuat Injil tidak hanya didengar, tetapi juga dialami secara nyata dalam bentuk pertolongan dan perhatian. Kita masuk dalam tantangan konflik dan ketegangan budaya. Meskipun kehadiran Sending membawa banyak manfaat, proses transformasi ini tidak berjalan mulus. Banyak menolak dan resistensi muncul, terutama dari kalangan bangsawan dan pemuka adat yang melihat ajaran Kristen sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang mapan. Ajaran Kristen tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhan dianggap menggoyahkan sistem stratifikasi sosial yang selama ini menopang kekuasaan elit adat. Konflik juga muncul karena beberapa orang Kristen baru mulai meninggalkan upacara adat seperti Rambu Solo atau upacara kematian atau Rambu Tuka upacara syukur. Masyarakat adat menganggap hal ini sebagai pengkhianat terhadap warisan leluhur. Tidak jarang orang Kristen mengalami tekanan sosial
bahkan dikucilkan dari komunitasnya sendiri. Polarisasi mulai terlihat antara orang Kristen dan orang adat, yang tidak hanya berbeda secara keyakinan, tetapi juga dalam cara hidup sehari-hari. Di sisi lain, Sending berusaha menjaga keseimbangan antara menghormati budaya dan tetap setia pada doktrin Kristen. Ini menjadi tantangan berat yang menuntut kebijaksanaan tinggi dari para misionaris dan penginjil lokal. Kita masuk dalam jalan menuju gereja yang mandiri 1947. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat Kristen di Toraja terus bertambah dan pelayanan gereja mulai berkembang secara signifikan. Namun, semua pelayanan tersebut masih berada di bawah kendali dan koordinasi Sending Belanda. Menjelang akhir masa kolonial dan dalam semangat kemerdekaan Indonesia, muncul kesadaran dari umat lokal untuk memilih gereja yang mandiri, bebas dari dominasi kolonial, baik secara teologis maupun struktural. Proses menuju kemandirian ini ditandai oleh diskusi-diskusi panjang antara perwakilan Sending dan para pemimpin Kristen lokal. Mereka berjuang untuk menyusun struktur organisasi gereja, liturgi, serta sistem pendidikan dan kaderisasi yang sesuai dengan konteks lokal Toraja. Akhirnya pada tahun 1947 berdirilah Gereja Toraja sebagai gereja otonom yang tidak lagi berada di bawah Sending Belanda. Ini menjadi tonggak sejarah penting tidak hanya dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam sejarah pergerakan sosial dan budaya masyarakat Toraja. Peran Gereja Toraja dalam politik pasca kemerdekaan dan Orde Lama tahun 1947 sampai 1965. Gereja Toraja yang resmi berdiri tahun 1947 di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, merupakan kelanjutan dari misi Sending Reformed Belanda. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, gereja ini memainkan peran penting tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang kehidupan sosial dan politik masyarakat Toraja. Setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia mengalami perubahan besar dalam tatanan sosial politik. Gereja Toraja muncul dalam konteks ini sebagai sarana pembentukan identitas baru masyarakat Toraja yang sedang beradaptasi dengan sistem negara modern. Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga tempat tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Dalam bidang pendidikan, Gereja Toraja sangat aktif mewarisi dan mengembangkan sekolah-sekolah Kristen yang telah ada sejak zaman Belanda. Melalui pendidikan, gereja mencetak generasi intelektual Toraja yang kemudian banyak terlibat dalam birokrasi politik dan kepemimpinan lokal. Etika Kristen seperti kejujuran, pelayanan, dan keadilan dijadikan dasar dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Selain itu, gereja berperan sebagai mediator dalam situasi konflik dan gejolak politik seperti saat pemberontakan DI dan TII. Gereja menjadi penghubung antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat atau militer, menjaga stabilitas dan memperkuat solidaritas sosial di tengah keragaman masyarakat Toraja. Di masa ancaman ideologi komunis, Gereja Toraja juga menjadi benteng nilai-nilai moral dan spiritual. Meski banyak anggotanya aktif di dunia politik, Gereja Toraja secara institusional menjaga netralitas. Namun demikian, gereja tetap bersikap kritis terhadap kekuasaan jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Kesimpulannya, pada periode 1947 sampai 1965, Gereja Toraja berperan signifikan dalam membentuk masyarakat Toraja modern dengan melalui pendidikan, pembinaan elit lokal,
peran mediatif dan penyebaran nilai-nilai etis Kristen, perannya menjadi fondasi penting dalam pembangunan sosial politik lokal yang stabil dan berkeadilan. Gereja Toraja sebagai institusi keagamaan yang berakar di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, mengalami berbagai dinamika selama masa pemerintahan Orde Baru. Periode ini ditandai dengan adanya kontrol ketat pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk organisasi keagamaan. Berikut beberapa penjelasan lebih mendalam mengenai interaksi antara Gereja Toraja dan politik pemerintahan selama masa Orde Baru. Yang pertama yaitu latar belakang sejarah Gereja Toraja. Gereja Toraja berawal dari misi sending yang dimulai pada awal abad ke-20 oleh guru-guru sekolah landscape. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Ambon, Minahasa, Singir, Sangir, Kupang, dan Jawa. Pembaptisan pertama dilakukan pada tanggal 16 Maret 1913 kepada 20 murid sekolah landscape di Makale. Pemberitaan Injil kemudian dilanjutkan oleh GZB dengan utusan pertamanya yaitu pendeta A.A. van de Lostrek yang tiba di Tanah Toraja pada tanggal 7 November 1913. Dan setelah melalui berbagai perkembangan, Gereja Toraja menyatakan berdiri sendiri pada sidang Sinode pertama pada 25 Maret 1947. Yang kedua yaitu konteks politik Orde Baru dan pengaruhnya terhadap organisasi keagamaan. Pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik dengan kontrol ketat terhadap berbagai organisasi, termasuk lembaga keagamaan. Kebijakan asas tunggal Pancasila mewajibkan semua organisasi menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang bertujuan untuk mengendalikan dan menyatukan berbagai organisasi di bawah ideologi negara. Selain itu, pemerintah berusaha mengendalikan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai cara, termasuk melalui organisasi keagamaan. Yang ketiga yaitu dinamika Gereja Toraja di bawah kendali Orde Baru. Selama era Orde Baru, Gereja Toraja mengalami perkembangan signifikan dalam hal jumlah jemaat dan penyebaran wilayah pelayanan. Namun, perkembangan ini terjadi di tengah kontrol ketat pemerintahan terhadap aktivitas keagamaan dan sosial. Gereja Toraja berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintahan sambil mempertahankan identitas dan misinya. Misalnya, dalam bidang pendidikan teologi, Gereja Toraja mendirikan Sekolah Alkitab Gereja Toraja dan pendidikan guru agama tingkat atas atau PGAA pada tahun 1962 serta STT Rantepau pada tahun 1964 untuk mengatasi kekurangan tenaga pelayan. Yang keempat yaitu sikap politik Gereja Toraja dan partisipasi dalam masyarakat. Gereja Toraja berusaha menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan mempertahankan otonomi serta misinya. Meskipun berada di bawah tekanan politik, Gereja Toraja tetap memainkan peran penting dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya lokal. Namun keterlibatan tokoh-tokoh gereja dalam politik praktis menjadi isu sensitif. Misalnya pada tahun 2011 dalam musyawarah persidangan Majelis Gereja Toraja Klasis Makassar diusulkan agar pendeta dilarang terlibat dalam politik praktis. Usulan ini muncul karena kekhawatiran bahwa keterlibatan pendeta dalam tim sukses pemilihan legislatif atau eksekutif dapat mengganggu fokus pelayanan mereka dan memicu perpecahan di kalangan jemaat. Kali ini kita akan membahas tentang peran Gereja Toraja dalam politik demokrasi di era reformasi dan kontemporer dari tahun 1998 sampai sekarang.
di mana reformasi 1998 membuka ruang demokrasi yang lebih luas di Indonesia, termasuk bagi lembaga keagamaan seperti Gereja Toraja. Gereja ini sebagai bagian penting dari masyarakat Toraja berperan tidak hanya secara spiritual tetapi juga sosial politik. Reformasi membawa kebebasan dan otonomi yang memungkinkan Gereja Toraja berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang sadar politik dan kritis. Didirikan pada tahun 1947, Gereja Toraja memiliki struktur kuat dan pengaruh luas, menjadikannya wadah strategis dalam membentuk opini publik dan partisipasi politik. Yang pertama, pendidikan politik memberikan pemahaman kepada jemaat tentang hak dan kewajiban politik. Yang kedua, advokasi sosial dan moral menyuarakan nilai etika, keadilan, dan perdamaian dalam isu-isu publik. Yang ketiga, keterlibatan praktis anggota gereja aktif dalam politik, meski institusi gereja tetap netral. Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi gereja saat ini antara lain politisasi gereja, yaitu resiko gereja dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Yang kedua, polarisasi sosial, yang dimana politik identitas dapat memecah belah masyarakat dan jemaat. Gereja Toraja dapat terus berperan sebagai agen perubahan sosial dengan memperkuat pendidikan politik, menjaga netralisasi dan memperluas jejaring masyarakat sipil. Dan apapun yang menjadi kesimpulan ini bahwa Gereja Toraja berperan aktif dalam demokrasi di Indonesia melalui pendidikan politik, advokasi moral, dan keterlibatan sosial. Untuk menjaga relevansinya, gereja harus tetap netral dan konsisten pada nilai-nilai profetik. Terima kasih.